Ada lagi dianggap pembayaran dividen, tambah lagi PPh 26, PPh badan kena, PPh 26 kena. Jadi berlapis-lapis ya, koreksi primer, sekunder. Nah, kalau begitu untuk memitigasi resikonya dari wajib pajaknya sendiri bagaimana ya Pak supaya tidak kena lapisan-lapisannya itu dari kantor pajak? Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Tadi kita bahas kalau memang sudah memenuhi kriteria wajib untuk penyiapan transfer pricing dokumen. Transfer pricing dokumen itu harus disiapkan, ya, disiapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Keuangan kita. Sudah dijelaskan ya subjudulnya apa-apa. Kalau misalkan suatu perusahaan sudah tahu tuh Pak ada transaksi dengan pihak afiliasi karena adanya hubungan istimewa, ya. Apakah wajib pajak perlu lapor kepada DJP dan bagaimana cara lapornya ya Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara transaksi dengan pihak afiliasi yang punya hubungan istimewa tadi, maka secara peraturan sebenarnya kantor pajak itu mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut di dalam SPT tahunan PPh badan. Ya, yang dilapor setahun sekali ya di akhir bulan keempat ya setelah tahun bukunya tutup. Jadi kalau tahun bukunya Desember berarti kan lapornya di April. Nah disitulah di SPT tahunan itu. Nah ada di lampirannya. Kalau nanti kamu lihat di lampiran Roma 3A, lampiran khusus ya 3A, 3A1, 3A2 atau 3B ya 3B, 3B1, 3B2 kalau dia dalam mata uang asing ya US dollar ya kalau saya tidak salah ya. Nah di situ di mana di lampiran tersebut wajib pajak wajib mencantumkan pihaknya siapa, namanya, nilainya berapa, transaksi dalam 1 tahun buku, kemudian tadi metode transfer pricing yang dipakai itu apa. Di situ ada checklistnya. Jadi kantor pajak mengetahui ya bahwa oh ini pihaknya siapa saja, ya nilainya berapa transaksinya yang sudah dilakukan oleh wajib pajaknya dan metode apa yang sudah dipakai oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan transfer pricing-nya atau harga transfer, harga transaksi dengan pihak-pihak tersebut. Lalu Pak, kalau misalkan memang sudah dilaporkan seperti itu, ya, bagaimana cara wajib pajak membuktikan ke DJP-nya Pak? Apakah perlu laporan yang membuktikan transaksinya sudah wajar, ditulis atau bagaimana Pak? Nah, jadi wajib pajak bisa mendokumentasikan bahwa transaksi tersebut sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam hal ini didokumentasikan dalam suatu dokumen, namanya transfer pricing dokumen. Kalau kita bicara transfer pricing dokumen, nah itu ada beberapa bagian. Ya. Jadi yang pertama master file, yang kedua local file, yang ketiga CBCR. Nah, master file itu dokumen induk sesuai namanya ya. Kalau local file berarti dokumen lokal gitu. Nah, secara singkat kalau kita bicara dokumen induk gitu ya, berarti secara umum ya terkait dengan grupnya, kegiatan usahanya, struktur kepemilikannya di grup tersebut, kemudian ada aktivitas keuangan secara umum ya. Nah, sedangkan kalau local file spesifik kepada perusahaannya ya. Berarti kalau dokumen lokal adalah spesifik ke perusahaan yang kita uji ya. Jadi terkait dengan identitas kegiatan usahanya, kemudian transaksi afiliasi yang dilakukan ya selama setahun buku tersebut, tahun pajak tersebut ya, apa saja transaksi afiliasi dan transaksi independen. Nah, kemudian penerapan, nah yang paling penting PKKU-nya sendiri yang tadi ya, ada 6 tahapan itu kurang lebih ya. Prinsip kewajaran kelaziman usaha ya. Nah, pada dasarnya harus ada menyimpulkan nih dari transfer pricing dokumen ini ya apakah perusahaan tersebut masih dalam rentang harga wajar atau tidak gitu. Dari pembanding-pembanding ini semuanya baik dari metode TP ya ataupun ada profit level indikator ya yang misalkan kita pilih. Nah, dengan data pembanding yang banyak ini tentu saja kita ada range-nya kan ya. Nah, range itu yang kita anggap masih masuk dalam rentang harga wajar. Nah, perusahaan yang kita uji wajib pajak ini diharapkan tentunya ya masuk dalam rentang harga wajar tersebut. Kalau misalkan perusahaan melakukan hubungan istimewa tapi angka kecil, apakah tetap harus membuat TP-Doc itu juga Pak? Tadi yang 3 dokumen itu apakah ada syarat tertentu? Oke, nah ini juga seringkali salah kaprah ya dalam praktek gitu ya. Jadi apakah setiap transaksi afiliasi atau transaksi hubungan istimewa harus wajib buat TP documentation? Ya, jawabannya tidak.
Tetapi apakah setiap transaksi afiliasi atau transaksi yang punya hubungan istimewa tersebut wajib menerapkan PKKU? Iya, jawabannya. Ya, jadi harus tetap prinsip harga wajar itu tetap dipegang berapapun nilainya, ya, transaksi afiliasi tersebut. Nah, namun demikian tentu saja penyiapan transfer pricing dokumen ya secara lengkap atau secara full gitu ya. Nah, untuk wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria tertentu ya. Secara umum ada beberapa kriteria. Yang pertama kriteria omset. Nah, kalau misalkan omsetnya dalam setahun atau peredaran brutonya mencapai 50 miliar. Nah, jadi kalau misalnya peredaran brutonya udah 100 miliar, 200 miliar, nah maka setiap ada transaksi afiliasi, wajib pajak tersebut wajib membuat transfer pricing dokumen. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata omsetnya masih di bawah 50 miliar, let's say misalkan cuma 25 miliar gitu ya. Nah, maka kita melihat dari nilai transaksi afiliasinya ya. Kalau kita lihat bagi dua nih, yang pertama kalau dia sebenarnya barang berwujud ya, kalau barang berwujud ya kita menjual barang misalkan gitu ya. Nah, itu batasannya adalah kalau penjualan barang tersebut lebih dari 20 miliar ya dalam 1 tahun pajak gitu. Nah, kalau dia barang tidak berwujud, kemudian yang seperti servis ya, sewa gitu ya. Nah, bunga. Nah, ini kan tidak berwujud semua nih ya semuanya. Nah, ini batasannya lebih rendah ya. 5 miliar ya. Jadi kalau 5 miliar atau lebih ya ada pembayaran misalkan royalti gitu ya. Nah, itu wajib membuat transfer pricing dokumen. Kalau meskipun omsetnya tadi di bawah 50 miliar ya. Gitu. Jadi omsetnya kalau di atas 50 miliar wajib buat transfer pricing dokumen setiap ada transaksi afiliasi. Kalau di bawah 50 miliar maka harus dilihat transaksi afiliasinya sendiri. Barang berwujud 20 miliar, selain itu 5 miliar. Nah, selain itu ada juga kalau dari dua kriteria tadi, yang ketiga, kalau misalkan wajib pajak tersebut melakukan transaksi afiliasi ya dengan lawan transaksi yang berkedudukan di luar negeri. Nah, yang kebetulan luar negeri ini memiliki tarif PPh badan lebih rendah daripada tarif PPh badan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan 22% ya, kita tahu tarif umum PPh. Tapi kalau misalkan ke luar negeri ya, dan di luar negeri tersebut tarif PPh di negara tersebut kurang dari 22%. Nah, dianggap bahwa itu juga wajib transfer pricing dokumen. Nah, untuk yang pertama dan kedua terkait dengan kriteria omset atau peredaran bruto ataupun jumlah transaksi afiliasi, nah itu dilihat dari tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau tahun sebelumnya 2024 misalkan ya sudah memenuhi, maka di 2025 wajib membuat transfer pricing dokumen. Nah, tetapi kalau kriteria yang ketiga tadi ya terkait dengan transaksi ke lawan transaksi di luar negeri yang punya tarif PPh lebih rendah, maka itu dilihat di tahun yang bersangkutan, misalkan di 2025-nya gitu langsung, maka 2025-nya wajib buat Tipidok. Jadi saya ulangi, ada 3 kriteria. Yang pertama adalah omset di atas 50M. Kalau di bawah 50M lihat dari transaksi afiliasinya, barang berwujud 20 miliar, selain barang berwujud 5 miliar, dan ini dilihat dari tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kalau di luar negeri lawan transaksinya punya tarif PPh yang lebih rendah daripada di Indonesia di tahun tersebut. Nah, ini wajib membuat transfer pricing dokumen. Setelah kita membuat laporan yang TPD tadi Pak, dokumen induk dan dokumen lokal, apakah kita perlu melaporkan laporannya itu ke kantor pajak? Nah, jadi kalau kita bicara mengenai transfer pricing dokumen, nah sebenarnya wajib pajak tidak otomatis langsung ya menyampaikan full dokumen penentuan harga wajar atau transfer pricing dokumen tersebut ya, dokumen penentuan harga transfer. Nah, yang perlu wajib pajak laporkan, yang wajib setiap tahun, itu adalah ikhtisarnya. Jadi ikhtisar ya, dokumen induk dan dokumen lokal, jadi ada 1 lembar lampiran di SPT tahunan PPh badan. Nah, jadi di situ ada pernyataan juga ya, kurang lebih bunyinya bahwa wajib pajak menyatakan bahwa dokumen induk dan lokal ini sudah tersedia paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Nah, ini bersamaan dengan deadline pelaporan SPT PPh badan. Artinya apa? Nah, jadi kalau misalkan nanti KPP melakukan himbauan ya, SP2DK atau pemeriksaan ya terkait dengan transfer pricing,
maka wajib pajak tersebut ya akan diminta ya transfer pricing dokumennya ya sesuai dengan pernyataannya di dalam lampiran SPT PPh Badan tersebut ya. Nama lampirannya adalah ikhtisar ya, dokumen induk dan dokumen lokal ya. Ini lampiran di SPT tahunan PPh Badan ya. Tetapi full transfer pricing dokumennya ini hanya dikeluarkan ketika diminta oleh kantor pajak sewaktu-waktu gitu ya. Kalau misalkan untuk transfer pricing ini sendiri Pak, Ya. Sengketa-sengketa pajak apa aja sih Pak yang biasanya ditanyakan oleh si kantor pajak gitu? Oke, jadi kalau kita kembali secara umum ya, secara umum itu kan kalau kita bicara P&L, laporan laba rugi ya, ada pendapatan, ada biaya. Nah, kita mulai dari sana ya. Kalau pendapatan, nah ini biasanya adalah koreksi dari nilai pendapatannya. Nah, biasanya koreksinya pasti lebih tinggi ya, supaya pajaknya lebih besar kan gitu ya. Oh, ternyata ini marginnya terlalu rendah. Marginnya misalkan 5% ya. Ternyata kantor pajak berpandangan margin wajar di perusahaan ini tuh harusnya 10%. Nah, maka kantor pajak akan melakukan penyesuaian omset atau revenue. Ya, dan itu kan margin dari omset ya, langsung omsetnya nambah 5%. Dikoreksi oleh kantor pajak gitu. Dan itu kena implikasinya apa? Ada PPh badannya nambah, ada PPN kalau ada PPN-nya nambah, ya. Kemudian ada sanksi tidak buat faktur pajak dan seterusnya, sanksi kurang bayar dan seterusnya. Jadi itu terkait dengan penyesuaian pendapatan. Nah, kalau yang kedua adalah dari sisi biaya. Nah, biaya contoh yang paling sering koreksi itu jasa kepada pihak afiliasi. Ya, jadi di grup perusahaan sangat umum, strukturnya khususnya yang multinational company, biasanya itu ada satu cost center. Ya, satu cost center ini adalah untuk memberikan jasa-jasa yang sifatnya mendukung grup lain, ya. Jasa manajemen, jasa accounting, jasa IT, ya. Nah, di negara-negara yang mereka tentukan, ya. Contohnya misalnya di Singapura atau di Filipina, ya, atau di India. Nah, perusahaan ini memberikan jasa manajemen, ya, jasa konsultasi, jasa IT, nah, kepada wajib pajak di Indonesia, salah satu anggota grupnya. Nah, kantor pajak dari sisi biaya akan berpotensi atau dapat mengoreksi biaya tersebut. Ya, satu, ya, biayanya dianggap terlalu tinggi, atau bahkan biaya dianggap seharusnya tidak ada sama sekali. Gitu ya, jadi harusnya nol, tidak boleh seluruhnya dibiayakan. Nah, otomatis apa? PPh badannya kan kalau biayanya berkurang ya, berarti kan PPh badannya akan menjadi lebih tinggi. Ya, ada kurang bayar deh, ada store gitu. Nah, jadi ada pendapatan, ada biaya. Tetapi di dalam konteks transfer pricing yang ini wajib pajak harus hati-hati. Ada namanya koreksi primer, ada koreksi sekunder. Nah, makanya pemeriksa pajak bisa menerapkan koreksi berlapis-lapis. Maksudnya apa, Pak? Koreksi primer, sekunder. Saya ambil contoh tadi, pembayaran jasa ya, ke Singapura misalkan, atau ke India ya, atas jasa manajemen ya, misalkan. Nah, selain dari biayanya dikoreksi, ya, biayanya sudah tidak boleh dibiayakan, ada koreksi sekunder lagi, dianggap pembagian laba ke grup perusahaan, dianggap sebagai pembayaran dividen. Ya, karena pembayaran yang dianggap melebihi harga wajarnya kan. Nah, itu dianggap dividen, dan dividen itu ada PPh-nya lagi. Kalau dividen keluar negeri ada PPh pasal 26, tarifnya 20% tarif umumnya. Jadi sudah PPh badannya tidak boleh dikoreksi, misalkan ada lagi dianggap pembayaran dividen, tambah lagi PPh 26, PPh badan kena, PPh 26 kena. Jadi berlapis-lapis ya, koreksi primer, sekunder ya. Belum lagi nanti ada sanksi kurang bayarnya masing-masing gitu ya. Jadi itu wajib pajak harus hati-hati ya. Jadi kantor pajak bisa menerapkan koreksi berlapis, primer, sekunder seperti itu. Wah, kalau kayak gitu bahaya Pak. Berarti kantor pajak sendiri bisa mengkoreksi suatu perusahaan sampai berlapis-lapis ya pajaknya. Iya, betul. Nah, kalau begitu untuk memitigasi resikonya dari wajib pajaknya sendiri bagaimana ya Pak? Supaya tidak kena lapisan-lapisannya itu dari kantor pajak. Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak gitu ya. Yang pertama adalah tentu saja terkait dengan compliance-nya. Tadi kita bahas kalau memang sudah memenuhi kriteria wajib untuk penyiapan transfer pricing dokumen,
transfer pricing dokumen itu harus disiapkan, ya, disiapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan Menteri Keuangan kita. Sudah dijelaskan ya subjudulnya apa-apa semuanya sudah ada, ya. Jadi yang pertama menyiapkan transfer pricing dokumen. Kedua, biasanya juga kita sebelum transaksi itu terjadi atau jalan, kita biasanya juga menyarankan wajib pajak untuk melakukan benchmarking dulu, ya, benchmarking. Jadi artinya apa? Contoh tadi pembayaran jasa manajemen, ya, berapa tarifnya? Biasanya cost plus markup, biaya plus marginnya 5%, apa 6%. Nah, itu dilakukan benchmarking secara internal dulu. Artinya perusahaan mencari data pembanding untuk menetapkan margin yang wajar sebelum transfer pricing dokumen. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang karena ini transaksi internal lah ya, misalnya grup. Biasanya perusahaan grup tuh karena ini ya kantong kiri kantong kanan gitu ya, atau satu grup biasanya udah tahu sama tahu, biasanya dokumentasinya sering miss ya. Jadi biasanya contoh misalnya tadi pemberian jasa manajemen hanya satu invoice saja. Oh, ada jasa manajemen bulan contohnya bulan Juli 2025 atau 2026, itu aja. Nah, kantor pajak nanya, ya dokumentasinya hanya invoice saja, kan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara PKKU, ya dokumentasinya itu harus ada dua level. Satu adalah eksistensi, ya artinya jasanya ada, gitu ya, dan juga ada benefit, ya memberikan manfaat bagi wajib pajak tersebut. Dan dua adalah penentuan marginnya itu sendiri. Nah, terkait dokumentasi yang eksistensi ini apa? Sebagai contoh jasa. Kalau jasa berarti harus ada laporan, ya kan? Nah, pemberian jasa manajemen laporannya seperti apa, hasil dari pemberian jasa manajemen tersebut, ya kan? Buat laporan rutin. Kemudian pihaknya, orang yang memberikan jasa siapa, ya? Apakah ada timesheet-nya, ya? Timesheet per orang, artinya jam utilisasi jam per orangnya untuk memberikan jasa tersebut, ya. Nah, kemudian ada lagi mungkin kalau memang orangnya harus terbang, misalkan ke Indonesia memberikan jasa tersebut, nah bukti-bukti kedatangannya, ya tiketnya, tinggal di mana, berapa hari, kan gitu. Cuma harus hati-hati ya, ada resiko BUT. Nah, tapi itu separate discussion ya. Tetapi ada eksistensi, manfaat. Nah, manfaat ini juga kadang-kadang kenapa harus pakai jasa manajemen? Nah, jadi pembuktiannya baik secara kualitatif, kuantitatif. Ya, kualitatif itu secara kualitatif. Oh, ini bisa menimbulkan sinergi bagi perusahaan. Kuantitatif, contohnya apa? Oh, dengan adanya ini bisa lebih hemat cost saving, ya, atau revenue meningkat dan sebagainya, ya. Jadi itu yang harus disiapkan oleh wajib pajak untuk memitigasi resiko-resiko perpajakan akibat koreksi di bidang transfer pricing. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya transfer pricing itu juga ternyata penting dan harus hati-hati ya sebagai wajib pajak yang punya transaksi afiliasi dengan perusahaan dan anak perusahaan yang lainnya ya. Iya, betul. Ya. By the way Pak, nih saya lihat ada Tax Planner Master Rebootcamp, itu apa ya Pak? Oh ya, ini. Jadi ini basically adalah satu program ya, workshop kita. Jadi 3 hari online course ya, plus 1 hari offline ya, live workshop bersama saya ya. Jadi total 4 hari, 3 hari online, kemudian online course, dan kemudian 1 hari offline. Di mana kita akan membahas prioritasnya terkait dengan tax planning ya. Ada strategi untuk mengefisiensikan atau mengoptimalkan lah ya beban pajak ya bagi para wajib pajak ya, kurang lebih ada 30 plus strategi untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal. Dan ini saya bagi-bagi, ada untuk para pekerja, kemudian pengusaha ya, investor ataupun profesional ya. Jadi masing-masing kategori wajib pajak ini kita akan bahas bagaimana tax planning untuk masing-masing kategori wajib pajak tersebut. Nah, kemudian juga biasanya kan kalau terkait dengan pajak ini kita tidak bisa hanya bahas mengenai perpajakan ya, tetapi juga kita akan bahas mengenai aspek accounting, keuangan ya, dan hukum juga sedikit ya terkait dengan perpajakan gitu ya. Nah, jadi kebetulan nih kita lagi ada promo ya. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik ya, bisa para pendengar bisa menghubungi nomor yang ada di caption ya, atau yang ada di video ini. Kemudian untuk 20 pendaftar pertama nanti akan ada bonus menarik dari kami. Nah, detailnya bisa cek di caption ya, bisa di caption video ini dan juga hubungi ya WA admin yang ada di caption dan video ini. Oh gitu Pak, menarik ya. Nah, buat para pendengar, buat teman-teman Bapak Ibu, kalau misalnya tertarik dan pengen tahu lebih
lanjut tentang pajak atau ada isu-isu masalah nih tentang perpajakan, boleh cepet-cepet didaftar nih karena 20 peserta pertama aja sih. Oke Pak Mul, terima kasih atas penjelasan tadi tentang transfer pricing. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sesi berikutnya. Oke, thank you juga.